Sikap Om Edo. Sam panggil Mami Bianca di setelah sarapan, bahkan makanannya pun belum sama sekali tersentuh olehnya. Ya Tante, kenapa nggak ada perkembangan sama sekali? Ini udah mau 2 minggu, bagaimana kinerja kalian sebenarnya? Tante tahu sendiri, semua sudah Sam kerahkan, bahkan Dapi sudah mencari sendiri, bahkan terjun langsung ke lapangan. Ia bekerja mengontrol pembangunan sembari terus mencari Ryan, balas Sam. Sam itu begitu sibuk menggantikan semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Ryan, tapi kini ia sendiri harus turun tangan sembari terus mencari kabar. Pekerjaannya menjadi bertambah berkali-kali lipat, dan seharusnya apalagi ditambah dengan segala tingkah tante yang memekakkan telinganya. Dapis, pekerjaan dia itu gak pernah beres Sam, kenapa harus dia? Tante malah jadi berpikir macam-macam dengannya. Sam mohon percaya untuk kali ini dengan Sam. Dia juga tak bekerja sendiri, banyak yang menemani dan mengawasi, tak mungkin dia macam-macam. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, Sam. Ya, termasuk ibu tiri yang mencintai anak tirinya sendiri. Cibir Sam dalam hati. Ia kesal terus didesak, seolah ia tak memiliki hak untuk menjalani kehidupan normalnya seperti selayaknya. Lusa Sam akan ke lokasi proyek. Sam akan cari juga ke seluruh penjuru. Bila perlu tante ikut dan cari sendiri di sana. Kesalnya membersihkan kotoran di wajah dan beranjak pergi. Sam, tante belum selesai bicara, gak sopan kamu. Panggil Mami Bian dengan suara lantangnya. Hari ini bawa motor sendiri aja, gak usah nebeng-nebeng lagi. Ucap Aida yang membereskan pakaian Tono. Tapi Om Edo nyuruh bareng. Nurut Om Edo apa nurut Aida? Tanya wanita itu mengagetkan jiwa raga Tono yang awalnya tenang. Mulai kelihatan galaknya, ucap Tono mengelus dada. Aida cuma malas nanti dikatain lagi sama nenek lampir. Balasnya dengan wajah masam, sangat malas meski hanya untuk menyebut nama itu meski sekali saja. Sekali ini saja, hanya sekali lagi, besok aku akan bawa motor sendiri. Iya, jawab Aida. Mereka pun keluar bersama untuk sarapan seperti biasanya. Suara klakson berbunyi, Tono cepat-cepat menyelesaikan sarapan ingin berdiri, namun ditahan oleh Aida. Biar sesekali dia masuk menjemput. Tapi Nur, kasihan kalau nunggu kelamaan. Biarin biar dia masuk ke sini. Aida, tegur Nakmis padanya. Aida bergeming, ia menyuapkan sesendok makanan di mulutnya dengan wajah begitu tenang. Tak peduli ketika Tono dan nenek saling melempar pandangan penuh tanya. Sesekali dia masuk, cium tangan ke ibunya. Jangan pas ada kabar baru dia datang. Kabar apa yang ditunggu? Giliran kabar buruk sok peduli nanti. Aida jangan begitu, bisik Tono padanya. Dan benar saja Om Edo akhirnya masuk setelah sebelumnya mengetuk pintu depan. Assalamualaikum, ucapnya begitu manis. Waalaikumsalam Do, sarapan? Tawar Nekmis pada putranya dan entah kapan terakhir ia melakukan itu. Iya Bu, datangnya. Lalu mencium tangan sang ibu. Serasa haru karena Nekmis tampak begitu merindukan putranya itu. Tono udah siap. Yuk berangkat, ajaknya pada suami Aida itu. Iya Om, aguk Tono yang lalu mengulurkan tangan pada istrinya. Aku berangkat dulu, pamitnya dan dibalas Aida, meski hanya dengan berdehem saja. Aida melanjutkan sarapan ketika sudah mendengar motor itu benar-benar pergi dari rumahnya. Aida terima kasih, ucap sang nenek penuh haru. Akhirnya dia datang dan mencium tangan nenek setelah sekian lama. Nenek bahagia sekali. Ya meski untuk itu, ia harus terpaksa, jawabnya datar. Daftar korban di pantai. Aida, apa masih marah sama Om? Tono? Tono kurang tahu Om. Tono juga tak tahu akar permasalahan kalian. Om sendiri yang bisa menafsirkannya. Jawab Tono yang kini beralih tugas menyetir motor metik itu. Om Edo tak menjawab lagi, hanya menepuk bahu Tono dan sesekali mengusap matanya. Tak menangis, hanya sesekali berair ketika terkena udara yang berdebu. Tiba di tempat kerja, Tono bertemu dengan Bima dan langsung menyapanya dengan ramah. Sama seperti Tono,
Bima pun membalas keramahan itu dengan senyuman yang manis. "Gimana mas, enak kerja di sini?" tanya Bima. "Ya enak sih, dapat pengalaman dan teman baru, meski rasanya tak terbiasa bekerja berat begini." "Atau asalnya mas itu selalu kerja kantoran?" tanya Bima lagi. "Entahlah, bahkan sampai sekarang belum ada tanda saya mengingat sesuatu secara spesifik," jawab Tono. "Sabar mas, semua perlu proses, dan pastinya tak akan secepat di sinetron," tepuk Bima di bahunya. Tonanya tertawa sembari menikmati kepala dan telinganya yang berdenging. "Bima, aku seperti familiar dengan nama itu, tapi..." "Tono yang mulai kerja, nanti akan ada inspeksi dari Pak Dev untuk proyek ini," panggil Om Edo memotong lamunan Tono. "Mas Bima, saya tinggal dulu." "Iya Mas Tono, saya juga mau lanjut kerja lagi," balas Bima dan mereka saling berlambai tangan ketika pergi. Tono menghampiri Om Edo lalu mengganti pakaiannya dengan seragam proyeknya. "Tak lupa mau pakai masker?" "Gak sesak pakai itu terus?" tanya Om Edo. "Lama-lama terbiasa Om, daripada terjadi apa-apa nanti malah Nur yang repot. Kasihan dari awal ketemu saya belum bisa kasih apa-apa ke dia." Tono menghela napas panjang meratapi nasibnya yang tragis. Aida itu anak yang baik, dia selalu tulus ketika melakukan apapun. Hanya kadang memang ia tak mau melakukan sesuatu jika dipaksa, ucap Om Edo menjelaskan watak keponakannya itu pada suaminya. "Kuliah kebidanan karena terpaksa, dipaksa oleh tantenya dengan berbagai alasan. Untung saja masih lulus dengan nilai yang baik. Padahal Om kira dia akan berhenti di tengah jalan karena jengah." "Lalu kenapa Nur tak mau kerja di rumah sakit Om?" "Itulah Aida, ia tak pernah mau dipaksa. Apalagi ketika melihat semua kendala yang ada. Taulah bagaimana. Aida memilih menjadi sukarelawan di pantai. Katanya buat apa kerja terikat, kerja serius jika gajinya main-main. Mending sukarela aja sekalian. Prinsipnya kadang aneh, tapi Om suka." Jelasnya panjang lebar. Tono mengangguk dan senang ketika ia semakin mengetahui akan Nurnya itu. Ia segera pamit dan melakukan pekerjaannya, melakukan semua agar bisa membahagiakan Nur sebagaimana mestinya. Mungkin rasa kagum telah tumbuh di hati pria itu, dan tak mungkin jika akan menjadi cinta di kemudian hari. "Nur, Nur," panggil Mei yang datang ke warung Nek Mis. Gaya tenggilnya selalu menjadi ciri khas meski orang sering mengatainya seperti anak kecil. "Mei, apaan sih manggil Nur? Ngeselin kamu tuh." "Tapi suka." "Nur, Nur," ucapnya dengan bibir manyun 5 senti. "Kutabok lo kamu, ikut-ikutan panggil Nur begitu. Aku gak suka," serga Aida pada sahabatnya itu. "Iya deh, iya, kamu lagi apa? Sibuk benar?" tanya Mei pada Aida yang sibuk dengan laptopnya itu. "Ini akhir bulan Mei, aku lagi buat laporan tentang orang hanyut dan meninggal. Biasalah." "Oh," jawabnya panjang. "Terus itu si Anu, siapa lagi? Mas Tono, kamu masukin daftar nggak? Siapa tahu nanti ketemu keluarganya." Ucapan itu seketika membuat Aida diam, memunculkan ketakutan dalam dirinya. Ada rasa ketika ia akan ditinggal oleh Tono saat ini.